Terus nyalanya juga sampai baru sore itu udah hampir jam 4. Baik, melanjutkan yang kemarin baru kita bahas yang nomor 1 ya. Nah, kita lihat yang kemudian suara saya udah kedengaran belum ya? Terdengar, Pak. Oke. Untuk yang soal berikutnya. Ya, jadi kasusnya sama dengan kasus yang nomor 1, di mana ingin membangun jalan untuk tambang. Nah, seandainya untuk pembelian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ini alternatif kedua. Yang kemarin itu alternatif 1. Nah, caranya yang alternatif 2 adalah dengan cara akan membeli suatu motor grader. Nah, motor grader mungkin motor grader untuk perbaikan jalan tersebut ya. Harganya itu 180 juta. Sehingga akan mengurangi pekerja menjadi hanya 6 orang. Kalau yang kemarin ke 15. Contoh 1. Nah, ini menjadi hanya 6 orang. Sudah termasuk sopir motor grader. Kemudian biaya yang untuk kalau membeli motor grader ini itu diperlukan pembiayaan 3 juta per tahun. Nah, setelah penggunaan selama 6 tahun, diperkirakan motor jika dijual masih akan laku sebesar 7.500.000. Upah pekerja sehubungan dengan penggunaan grader adalah 100 juta per tahun. Jadi upahnya menjadi karena hanya 6 orang ya, itu menjadi hanya 100 juta per tahun. Berapakah biaya yang diperlukan selama umur tambang tersebut jika suatu pembelian modal diinginkan paling sedikit tingkat bunganya 10%. Oke, sama dengan kemarin ya. Tinggal kita di sini kalau yang kemarin kan tidak ada pembelian di awal ya kan. Nah, yang di sini hanya murni murni hanya untuk gaji atau ya upah pekerja dan biaya untuk kontraktor ya, rutin ini setahun segini juga setahun selama 6 tahun. Jadi kalau yang alternatif 2 itu ada biaya pertama ketika akan memulai proyek tadi yaitu sekitar 180 juta. Nah, karena ini ada pembelian 180 juta, ada pengiritan ternyata yaitu dari gaji ya, hanya 100 juta. Nah, tapi karena ada pembelian ini, nah, kemudian menjadi muncul pembiayaan yang baru yaitu sebesar 3 juta per tahun. Nah, karena ini ada pembelian motor dan kemarin juga sudah diketahui ya bahwa umur tambangnya tadi adalah 6 tahun. Motor tadi yang awalnya dibeli seharga 180 juta itu di akhir masa proyek ini diperkirakan masih bisa laku 7,5 juta. Oke, begini seperti ini ceritanya. Ada yang ditanyakan nggak? Jelas ya? Dalam menganalisis yang jelas, baik nanti contoh yang nomor 1 atau contoh 2, atau yang berikutnya nanti, Anda harus mengambil titik yang sama. Katakanlah begini, ya kan? Katakanlah Anda di sini kan kemarin kalau di sini ya kita menghitung di nilai P kan, nilai P dengan A 130 dan A1 130 dan A2 180. Nah, jadi yang dinilai adalah P. Maka kalau Anda menganalisis ini adalah sebagai P, kalau itu nanti ingin dibandingkan dengan yang ini, maka Anda juga harus menganalisis dengan semuanya ke nilai P. Ya, ke nilai hari ini. Nah, gitu. Ya. Oke, kalau saya tanya, berarti kalau yang ini termasuk apa? Dari P, F, A, G, I, N, ini termasuk yang apa?
Halo? P ya Pak ya? P, oke P. Kenapa P? Halo? Yang dibutuhkan sekarang. Iya. Ini termasuk P karena memang pembelian itu di saat harus hari ini. Ya. Nah, membeli mana ini modal awal untuk mengerjakan proyek. Sehingga ini P. Ya. Harga yang harus atau biaya yang harus dikeluarkan saat proyek dimulai. Sehingga P. Oke. Terus kemudian pemeliharaan 3 juta termasuk apa ini? Per tahun. Apa? PFAGIN. Halo? Masih ada orang nggak ya? 20 kali, orang. Pak. Masuk A juga ya, bukan? Nah, kenapa A? Karena Ya, ini rutin. rutin seragam ya, Pak? Ya, betul. Rutin. Ya, Iya. rutin. Tiap tahun mengeluarkan sekian. Sehingga ini pasti A. Kemudian dijual lagi. Laku sekian. Berarti apa ini? Pengurang dari itu, Pak. YP ya, 108 itu. Apa? PFA P aja, Pak. Apa? Ayolah, kita diskusi ini supaya Anda, kalau pengalaman saya ya, kalau mahasiswa itu nggak pernah tanya nanti bingung temunya. Tapi kalau kemudian sering mencoba menjawab, ya, terus kemudian diskusi kita, itu sepengalaman saya sampai dengan saat ini tuh mereka lebih paham. Masuknya pengurang ya, Pak, ini, Pak. 7,5, Pak. Enggak, anunya, posisinya. Itu berarti 180 tadi P ya, Pak? Yang mana? Ini P. Yang 180. Ini P. Ya, ini pengurangnya 7,5. Berarti apa ini? P. P. Oke, yang lain ada pendapat? Apa? F ya Pak? F. Kenapa F? Itu kayak masukan mendatang 7 juta. Apa? Kayak biaya yang tambahan yang mendatang gitu Pak. Itu. Oke, ada yang lain? Itu F-nya karena ini Pak, jika dijual Apa? masih akan laku, berarti perkiraan mendatangnya. Enggak, pertanyaan saya ini P, F, A, I, N, G. Apa? Anda jawab saja, ini yang apa? Yang F Pak. F, kenapa F? F. Kenapa F? Ya tadi Pak, masih mendatang, berarti yang jika akan berarti. Ya, betul. Ya. Jadi harga ini adalah harga ketika sudah 6 tahun dipakai. Ya kan? Nah, makanya soalnya ini setelah penggunaan selama 6 tahun, diperkirakan motor bisa dijual lagi. Harganya sekian. Sehingga kan ini harga 6 tahun yang akan datang. Nah, inilah sehingga ini tentu saja simbolnya F. Nah, terus kalau ini 100 juta, apa? A juga kali, Pak. Ya. Kenapa A? Ya, itu rutin juga. Sama, rutin, besarannya sama. Ya. Sehingga kalau nanti dihitung-hitung, ini P, ya, P, terus kemudian ini A, karena rutin, kemudian ini F, karena ini harga 6 tahun kemudian, ini adalah A, A2, ini A1. Tapi yang perlu harus dipahami semuanya ya, bahwa di sini ada yang berbeda.
Ini pengeluaran bukan? Pengeluaran, karena harus dibeli, membeli. Membeli berarti pengeluaran kan? Kemudian ini pengeluaran juga, kan? Karena rutin membayar untuk pemeliharaan. Sedangkan ini pendapatan. Kan? Kenapa? Karena dijual laku sekian, maka itu pendapatan. Sedangkan ini pengeluaran. Nah, tentu saja nanti ketika semua nilai-nilai ini kita bawa ke P, nah, yang sini jadi nanti menjadi pengurang. Ya. Jadi pengurang dari pengeluaran maksudnya. Ya, kalau ini ditandai positif, maka ini menjadi negatif. Sehingga nanti jawabannya adalah total pengeluaran. Ya. Paham nih contoh 2? Paham, alhamdulillah. Contoh 3. Sebagaimana masih juga, tapi ini alternatif ke-3. Seandainya untuk pemeliharaan tersebut, pemeliharaan jalan tersebut ya, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jalan akan dipelihara selama 2 tahap. Nah, ini alternatif kedua, itu ternyata perlu 2 tahap pekerjaan. Tahap pertama adalah setelah 2 tahun operasi dan tahap kedua adalah setelah 4 tahun operasi. Oke, nah, jadi 2 kali tahapan, 2 tahapan perbaikan. Ya, jadi setelah 2 tahun operasi dan setelah 4 tahun operasi. Perhatikan ya, ini biaya permulaan sebesar 120 juta. Dilanjutkan investasi sebesar 70 juta sesudah 2 tahun. Dan 65 juta sesudah 4 tahun. Berhubung ada permintaan untuk mengurangi biaya pemeliharaan, maka biaya total untuk pekerjaan dalam rencana ini adalah 80 juta per tahun. Berapa biaya diperlukan, bla 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 bla, I 10%. Oke, saya jelaskan ya. Kalau dilihat di sini, maka di awal itu dikeluarkan biaya segini. Ya. Jadi sebelum di tahun ke-0 akan memulai proyek, itu mengeluarkan biaya segini. Nah, nanti di sesudah tahun kedua, maka mengeluarkan lagi nih biaya segini. Nah, setelah tahun ke-4, karena tadi kan 2 tahap ya, 2 tahap pemeliharaan. Itu setelah tahun ke-4 menjadi 65 juta. Oke. Berikutnya ini rutin, pengeluaran rutin. Ya, kalau saya tanya sekarang, ya nilai-nilai ini, coba dicermati ya. Yang 120 juta, ini berarti apa ini? P, Pak. Apa? P. P, kenapa P? Biaya awal. Awal, ya. Saat proyek akan dikerjakan. Oke, bagus. Terus 70 juta. Apa ini? Sulit ya? Padahal mudah banget ini kalau sudah paham. Mudah banget. Apa ya, Pak? Kenapa A? Dilanjutkan berarti itu apa yang A itu bertingkat itu, Pak? Bertingkat kan G. Oh, yang A-nya pokoknya, Pak. Kok A? Kenapa A sekarang? Yang Anda harus bisa menjawab itu kenapanya itu. Kalau Anda ngerti kenapanya, nanti ada soal apapun Anda tidak kebingungan. Kenapa? Ya itu yang bertingkat itu, Pak. Oh gitu. A itu apa sih sebenarnya? A kemarin itu apa? Pembayaran seragam, Pak. Seragam per periode waktu tertentu kan? Iya, Pak. Jadi dibayar terus-terusan kan? Sekarang ini apakah seperti itu? Coba dibaca. Ini dikeluarkan terus-terusan atau hanya sekali?
Apa? Ayo, Sekali. cobalah jawab gitu loh. Sekali apa terus-terusan? Sekali ya. Sekali. Sekali ya. Sekali, hanya sekali sesudah 2 tahun operasi ya. Oke. Hanya sekali nih. Sehingga apa ini? Yang hanya sekali berarti apa? A sudah jelas bukan. G ya enggak? G enggak kan? Karena G itu pengeluaran rutin terus-terusan tapi nambah-nambah dengan tambahan yang sama terus. Ya kan? Ya enggak? Jelas bukan. Karena hanya sekali. Kemudian I jelas bukan. Bunga. N bukan. Berarti hanya ada tinggal P atau F. Sekarang, apakah ini P? Nah, P itu apa? P adalah pengeluaran atau nilai hari ini. Hari ini enggak ini 70 juta. Halo? Bukan, Pak. 2 tahun. Bukan. 2 tahun. Berarti ini berarti apa? Hanya F, tinggal ya, F kan? F. Iya. Nah, F hanya saja di waktu 2 tahun. Ya kan? Jangan salah nih nanti. Ya kan? Ketika Anda mau menghitung ke P, jangan salah bahwa ini adalah F dengan masa 2 tahun. Kalau ini 65 juta sesudah 4 tahun, berarti apa ini? Sama, Pak. F juga. Sama F. Ya kan? F hanya saja N-nya 4. Oke? Berarti kalau kita mau menghitung sebagai P, karena yang ditanyakan adalah modal, maka tinggal ya kan? Biaya permulaan ini sudah P. 70 juta adalah F dikonversi ke P dengan N 2 tahun. Ini 65 juta F dikonversi ke P dengan N 4 tahun. Ini A. Selesai. Bisa? Iya, diam berarti bisa. Alhamdulillah. Tinggal Anda pilih. Ya, tinggal dipilih dari alternatif 1, 2, 3 tadi, maka mana yang dipilih secara ekonomis, secara ini. Itu. Contoh 5. Dewan Direksi dari... Ada pertanyaan enggak? Halo? Enggak ada ya? Kenapa kok senangnya diem ya? Pak Gili, ya. ini tuh nanti jawabnya pakai program Excel atau? Enggak. Rumus saja. Oh, rumus ya, Pak? Rumus, jangan pakai Excel nanti kelamaan. 1 sampai 5 ini pakai rumus semua ya, Pak ya? Oh, yang kecuali yang milih tadi ya? Iya. Sampai berapa ming 5 Pak ini? Oh, 6 Pak. Oh, 6 ya? Nah, pakai rumus saja Pak, yang cepat. Ya, monggo Pak. Ada yang lain lagi? Tanyaan silakan. Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Dewan Direksi suatu pabrik pupuk mempunyai pertimbangan mendirikan sebuah bangunan gedung untuk penyimpanan sebagian besar dari barang jadi. Nah, ada pabrik pupuk ya, ingin membuat gudang. Disarankan bahwa 2 alternatif yang secara teknis dapat diterima. Ada 2 alternatif, yaitu pertama, bangunan dengan kerangka atap beton bertulang. Ya, ini alternatif satunya, yaitu dengan kerangka beton bertulang. Nah, mempunyai biaya permulaan 1,6 miliar. Dan yang kedua, bangunan tertutup dengan kerangka baja dilapisi membran semen asbestos dengan biaya permulaan 600 juta. Ya. Alternatif 1, biaya permulaannya 1,6 miliar. Alternatif 2, itu biaya permulaannya
Usia bangunan diperkirakan usia bangunan yang beton, ya, yang beton itu mencapai 60 tahun. Dan baru ada pemeliharaan tahunan sebesar 10 juta sesudah 10 tahun didirikan. Ya. Jadi kalau mau pilih yang beton, itu setelah investasi untuk pembangunan 1,6, maka 10 tahun kemudian tidak mengeluarkan biaya lagi untuk masalah gedungnya. Ya, karena diperlukan biaya pemeliharaan itu setelah digunakan 10 tahun. 10 tahun. Harganya adalah 10 juta. Jadi kalau belum 10 tahun tidak mengeluarkan biaya. Usia bangunan baja diperkirakan 20 tahun. Beda ya. Yang beton 60 tahun, yang baja 20 tahun. Dengan suatu biaya pemeliharaan tahunan ekivalen dimulai dari tahun permulaan sebesar sekian. Ya. Jadi kalau nilainya baja, bangunan kerangka baja, ya benar, kerangka baja, maka mulai tahun pertama itu sudah harus mengeluarkan sebesar 11,5 juta untuk pemeliharaan. Nah, kalau yang ini tadi 10 juta baru akan muncul setelah 10 tahun. Kemudian jika dijual lagi, bangunan beton diperkirakan masih laku 400 juta. Ya. Jadi ini kapan ini 400 juta? Yaitu setelah 60 tahun. Ya. Jadi jika dijual lagi bangunan beton diperkirakan 400 juta. Ini adalah setelah 60 tahun. Dan bangunan baja 60 juta. Tapi ini kapan? Yaitu setelah 20 tahun. Nah, yang ini senilai segini setelah 60 tahun, yang ini setelah 20 tahun. Tingkat bunga pembelian disetujui 10%. Bangunan manakah yang lebih murah? Nah, paham ya soalnya ya? Cara menganalisisnya seperti tadi. Nah, ini yang beton itu perlu biaya mula-mula 1,6 miliar dengan pemeliharaan 10 juta sesudah 10 tahun beroperasi, ya, dan biaya jual setelah 60 tahun itu 400 juta. Sedangkan yang baja kerangka baja itu modal awal untuk pembangunan 600 juta, kemudian umurnya 20 tahun, pemeliharaannya adalah 11,5 juta setiap tahun sejak tahun pertama. Dan mempunyai harga jual, rongsokannya itu bisa dijual nantinya setelah umur pakai ini adalah 60 juta. Oke ya, paham ya? Ini tinggal dianalisis seperti tadi. Ada pertanyaan enggak? Dari soal ini tadi. Ada? Oke, alhamdulillah. Oke. Berikutnya, satu kali lagi. Soalnya satu lagi. Ada sebidang tanah berdampingan dengan suatu jalan bebas hambatan. Ya, ada tanah pinggir jalan lah gitu. Dan diperkirakan akan meningkat nilainya. Wah, ini silahkan siapa mau berinvestasi. Ini kebetulan kan akan dibangun tol Jogja Solo, Jogja Semarang. Nah, itu kesempatan ini saat ini ya, untuk investasi. Kalau yang berduit silahkan. Itu. Nah, ini kasusnya contohnya seperti ini. Tanah ini dapat dibeli pada waktu sekarang dengan harga 800 juta. Oke, hari ini harganya 800 juta. Dan diharapkan nilainya menjadi 1
atau 1,5 miliar dalam waktu 5 tahun. Ya. Jadi hari ini beli 800 juta, maka 5 tahun ke depan itu perkiraannya harganya akan menjadi 1,5 miliar. Ya, selama waktu ini dapat disewakan. Jadi selama waktu 5 tahun ini, ya, nanti tanah itu bisa disewakan. Ceritanya begitu. Ya. Selama waktu ini dapat disewakan untuk tempat parkir dengan harga sewa 150 juta per tahun. Ya, kalau ini nanti jadi dibeli, maka tempat itu bisa menghasilkan uang 150 juta per tahun. Ini fix. Kenapa fix? Karena disewakan. Ya, bukan didirikan tempat parkir sendiri, bukan. Ya, tapi disewakan sehingga fix. Nah, tapi akan kena pajak. Pajak tahunan pada waktu sekarang adalah 8,5 juta dan kemungkinan besar akan tetap konstan. Jadi tanah tadi ya yang harga awalnya segini itu setiap tahun harus dipajaki 8,5 juta. Return rate yang bagaimanakah akan didapatkan pada investasi jika perkiraan tersebut adalah tepat. Intinya Anda disuruh menghitung ini. Berapa sih? Kalau untung ya berapa, kalau rugi berapa. Seandainya skenario-nya seperti ini. Ini bunganya mana? Kok nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada bunga ini berarti tetapkan saja 10% ya. Tetap. Yes. Oke, sorry. Nah, 10%. Ya, ya. Yang perlu diperhatikan ini adalah di sini ada pengeluaran, ada pemasukan. Hanya itu sih dari sini yang harus diperhatikan. Ya, 800 juta ini pengeluaran hari ini. 1,5 M adalah 6,1 pemasukan, tapi nilai 5 tahun kemudian. Ya kan? Kemudian ini 150 juta adalah pemasukan, ya, pemasukan positif, pemasukan karena per tahun, sehingga ini pemasukan rutin sama setiap tahun segini, sehingga tentu saja kodenya adalah A. Nah, kemudian ini membayar pajak, berarti apa? Pengeluaran rutin juga per tahun, sehingga bisa dipastikan ini adalah juga A. Ya, kalau bunganya 10%, coba Anda hitung, ini untung atau rugi. Kalaupun untung berapa, kalau rugi berapa. Oke, seperti itu penjelasan soalnya. Tinggal Anda kerjakan. Tidak sulit, ini gampang sekali. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Soalnya kemarin sudah saya share ya. Tinggal ditambahi yang tadi, yang soal nomor 6. Bunganya 10%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.